Pasar loak di ujung utara kota itu selalu penuh sesak setiap minggu pagi. Ardi, preman kecil yang hidup dari memalak tukang parkir dan menagih utang reman, berjalan santai menyusuri lorong sempit yang bau keringat dan debu. Hari itu dia tak berniat mencari ribut, hanya ingin mengisi waktu sambil menunggu rekannya datang. Matanya tertuju pada sebuah meja tua yang dipenuhi barang-barang antik dan batu akik kusam. Di sana, duduk seorang kakek renta bermata tajam yang seolah menatap ke dalam jiwa siapapun yang berani melihatnya. Batu itu terlihat biasa saja, bulat lonjong, berwarna merah darah dengan retakan samar di tengahnya. Tapi saat Ardi memegangnya, sekelebat rasa hangat menjalar dari telapak tangannya ke seluruh tubuh. Ia mengernyit. "Berapa, kek?" tanyanya cepat, berusaha menyembunyikan rasa aneh yang mulai tumbuh. Sang kakek hanya tersenyum tipis, giginya nyaris tinggal dua. "Kau tak membeli batu ini, nak. Batu ini memilihmu." Ucapan itu membuat Ardi tertawa pendek, lalu melempar 2 lembar uang lusuh. Ia tak sadar bahwa sejak saat itu, hidupnya mulai berubah. Sepanjang perjalanan pulang, Ardi merasa tubuhnya lebih ringan, napasnya lebih panjang. Ada semacam energi tak kasat mata yang menyelimuti dirinya. Ia bahkan tak lelah meski sudah berjalan 2 kilometer. Sesampainya di kontrakannya, ia memandangi batu itu sambil berbaring. Tak ada ukiran, tak ada keanehan, namun hatinya gelisah. Malam itu, ia bermimpi aneh. Seorang pria bersorban dengan mata menyala muncul dari kegelapan, menatapnya tajam sambil berkata, "Warisan itu bukan untuk orang tamak." Esok harinya, saat Ardi kembali ke pasar untuk mencari sang kakek, lapak itu sudah tak ada. Ia bertanya ke sana kemari, namun tak seorang pun mengaku pernah melihat pedagang tua yang ia maksud. Bahkan penjaga parkir pun heran, karena menurut mereka, lapak di ujung itu kosong selama berbulan-bulan. Ardi mulai merasa ada yang tak beres, tapi egonya berkata lain. "Ah, mungkin gue lagi kecapean," gumamnya sambil menyimpan batu itu dalam kantong celana. Sore harinya, Ardi dihadang oleh 2 preman kampung sebelah yang menuduhnya mengacak-acak wilayah. Biasanya, Ardi akan kocar-kacir menghadapi 2 lawan. Tapi kali ini, tubuhnya bergerak sendiri. Tangannya menghantam dada salah satu lawan, dan tanpa diduga, pria itu terpental sejauh 5 meter dan menabrak gerobak mie ayam. Yang satu lagi tak sempat menyerang, karena Ardi sudah lebih dulu menendangnya ke tiang listrik. Nafasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Gue, ngapain barusan?" bisiknya pada dirinya sendiri. Kejadian itu cepat menyebar. Orang-orang mulai membicarakan, preman gila, yang tiba-tiba punya kekuatan seperti harimau. Ardi mulai resah, tapi juga menikmati kekuatan barunya. Ia kembali memandangi batu akik itu malam harinya. Batu itu kini terlihat lebih hidup, berkilau samar di bawah cahaya redup lampu kontrakan. Dalam diam, Ardi tahu, ini bukan batu biasa. Tapi ia belum siap menerima bahwa hidupnya baru saja masuk ke jalan yang tak bisa diputar balik. Di sudut ruangan, bayangan bergerak pelan. Tak terlihat oleh mata Ardi, tapi sesuatu, atau seseorang, telah mengawasinya sejak batu itu ia bawa pulang. Sesuatu yang sabar menunggu saat yang tepat untuk muncul. Dan malam pun berlalu, membawa pertanda akan datangnya hari-hari penuh darah dan pertarungan. Keesokan harinya, Ardi duduk di warung kopi pinggir jalan, mencoba menenangkan pikirannya. Hujan baru saja turun, membasahi tanah dan menyisakan genangan kecil di depan warung. Rokok di bibirnya tak kunjung dinyalakan, karena pikirannya masih dipenuhi bayangan 2 preman yang ia hajar kemarin. Ia bukan pendekar, bukan juga atlet bela diri. Tapi saat kejadian itu terjadi, tubuhnya seolah digerakkan oleh sesuatu yang bukan dirinya sendiri. Apa benar, gara-gara batu itu? Pikirnya sambil melirik saku celana tempat batu itu disimpan. Tiba-tiba, sebuah sepeda motor berhenti mendadak di depannya. 3 pria bertubuh kekar turun dengan wajah penuh dendam. Salah satunya adalah preman yang kemarin terpental menghantam gerobak. "Lo pikir bisa main hantam dan kabur gitu aja, Di?" hardiknya. Wajahnya lebam, tapi sorot matanya menyala penuh amarah. Orang-orang di warung segera bubar, tahu bahwa keributan besar akan segera pecah. Ardi berdiri perlahan, napasnya berat, jantungnya berdetak tak menentu. Tapi tubuhnya, kembali terasa ringan, seperti punya cadangan tenaga tak terbatas. Tanpa aba-aba, pukulan pertama melayang ke wajah Ardi. Tapi sebelum sempat menyentuh, tangan lawannya sudah dipelintir dan dibanting ke tanah dengan gerakan refleks.
Dua lainnya menyerang bersamaan, tapi Ardi melompat mundur dengan kecepatan yang tak masuk akal. Ia bahkan terkejut dengan dirinya sendiri. Tangan dan kakinya bergerak seolah sudah terlatih bertahun-tahun. Ia menangkis, menghantam, memutar tubuh, dan dalam waktu kurang dari 1 menit, ketiganya sudah tergeletak dengan napas tersengal. Orang-orang yang tadi menonton dari jauh mulai bersorak, tapi Ardi justru merasa ngeri. Ia menatap kedua tangannya yang gemetar. "Ini bukan gue, ini bukan gue," katanya berulang-ulang. Batu akik dalam saku celananya berdenyut pelan, seolah berdetak mengikuti irama darahnya. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi, tapi satu hal mulai jelas, kekuatan yang ada padanya bukan berasal dari latihan atau insting jalanan, melainkan dari sesuatu yang lebih tua, lebih purba. Sore harinya, Ardi pergi ke sebuah masjid tua yang jarang ia kunjungi. Ia duduk di pojokan, diam menatap lantai. Seorang kakek imam masjid yang biasa melihatnya dari kecil duduk di sebelahnya. "Ada yang berat di hatimu, Di?" tanya sang kakek lembut. Ardi mengangguk pelan, tapi tak bisa berkata banyak. Kadang sesuatu yang kita anggap rejeki, justru bisa jadi ujian. Apalagi kalau datangnya tidak biasa, ujar sang kakek sambil menepuk pundaknya. Ardi hanya menunduk, seolah hatinya sedang dihantam gelombang ketidakpastian. Malam pun tiba, dan untuk kedua kalinya, Ardi bermimpi. Dalam mimpi itu, pria bersorban kembali muncul, kali ini berdiri di tengah padang pasir yang luas. "Kekuatan tanpa arah adalah bencana. Batu itu akan membawamu ke perang yang tak kau pahami, nak," katanya, lalu menghilang di telan badai pasir. Ardi terbangun dengan keringat membasahi tubuh. Batu akik di sakunya terasa panas seperti bara api. Dan untuk pertama kalinya, Ardi merasa takut pada kekuatan yang kini bersarang dalam dirinya. Keesokan paginya, berita tentang dirinya sudah tersebar luas. Namanya mulai diperbincangkan, bahkan oleh kelompok-kelompok preman besar yang selama ini menguasai wilayah kota. Beberapa melihatnya sebagai ancaman, yang lain justru tertarik mengajak Ardi bergabung. Tapi yang Ardi tidak tahu, bukan hanya manusia yang mulai mencarinya, dari balik batas dunia nyata, sosok-sosok lama mulai terusik. Batu itu, warisan dari dunia yang telah lama tenggelam, telah menyala kembali, dan dunia lama sedang bangkit. Hujan turun deras malam itu, membasahi kota yang seolah ikut gelisah bersama Ardi. Ia duduk di dalam kontrakannya yang sempit, lampu temaram berkedip-kedip seakan menambah aura mencekam. Batu akik itu kini tergeletak di atas meja, berkilau aneh meski tanpa pantulan cahaya. Ardi menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari jawaban. Hatinya resah, pikirannya kacau. Ia ingin membuang batu itu, tapi sesuatu di dalam dirinya menahan. Seolah ada suara halus yang terus membisik, "Kau sudah dipilih." Saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, tiba-tiba batu itu mengeluarkan cahaya merah menyala. Ardi melompat mundur, ngeri. Ruangan terasa bergetar, dinding-dinding berderit, dan hawa panas memenuhi udara. Lalu, dari dalam cahaya itu, muncul sosok samar seorang pria tua bersorban putih dan jubah panjang. Matanya tajam seperti elang, kulitnya berkerut tapi penuh wibawa. Ardi tak bisa bergerak, tubuhnya kaku, jantungnya berdetak tak beraturan. Siapa kau?" tanyanya lirih, nyaris tak terdengar. Sosok itu tak menjawab, ia hanya mendekat, lalu mengangkat tangan kanan. Dalam sekejap, Ardi merasa tubuhnya tersedot ke dalam ruang yang berbeda. Ia berdiri di tengah medan luas, seperti tanah lapang di zaman dahulu. Di hadapannya, puluhan pria bersorban sedang berlatih silat, gerakan mereka cepat dan mematikan. Di tengah mereka berdiri sosok tua itu, memimpin latihan dengan suara lantang. "Kau melihat masa lalu, Ardi. Aku adalah leluhur dari garis keturunan yang kini kau warisi." Suara itu menggema di seluruh ruang. Ardi tertegun. "Warisan? Gue cuma preman jalanan, Bang. Gue nggak ngerti beginian." Ia ingin lari, tapi tak bisa. Leluhur itu mendekat, menatap dalam ke matanya. "Batu yang kau bawa adalah pusaka kuno dari kerajaan Watu Lumpang. Hanya yang terpilih, yang memiliki darah kami, bisa membangunkannya." Ardi menggeleng, menolak kenyataan yang terasa terlalu besar baginya. Tapi dalam hatinya, ada bagian kecil yang mulai percaya, bahwa hidupnya memang tak pernah sepenuhnya wajar. Sang leluhur lalu mulai mengajarkan gerakan dasar silat warisan leluhur. Tubuh Ardi bergerak mengikuti, meski pikirannya masih gamang. Anehnya, setiap gerakan terasa familiar, seperti pernah ia pelajari entah kapan.
Kekuatan batu ini bukan sekadar tenaga. Ia membuka gerbang pada ingatan lama, pada jiwa-jiwa leluhurmu yang tertidur. Kau akan menjadi penjaga, atau menjadi penghancur. Pilihan ada padamu, ujar sang leluhur sebelum perlahan menghilang seperti kabut yang tersapu angin. Ardi terbangun dengan napas memburu. Tubuhnya basah oleh keringat, tapi hatinya seperti baru saja dibuka. Ia berdiri, mencoba mengulang gerakan dalam mimpinya. Setiap gerakan mengalir begitu saja, lembut tapi mematikan. Batu akik itu kini terlihat tenang, seperti telah menyalurkan sebagian ingatannya kepada sang pewaris. Ardi menatap dirinya di cermin. Di sana bukan hanya bayangan preman jalanan, tapi juga sesuatu yang lebih dalam, lebih tua, dan lebih berbahaya. Di luar kontrakan, di balik gelap dan hujan yang tak kunjung reda, sesosok bayangan mengintip dari kejauhan. Mata merahnya menyala seperti bara api, dan senyum tipis menghiasi wajahnya. Akhirnya, warisan itu bangkit lagi, gumamnya. Sosok itu lalu menghilang dalam hujan, meninggalkan jejak kaki yang mendidih. Pertarungan lama yang pernah tertidur 1000 tahun kini perlahan bangkit, dan Ardi berada di pusat pusaran takdir itu. Langit Jakarta malam itu tampak muram, seolah menyembunyikan sesuatu di balik kelamnya awan. Di sebuah lereng gunung kecil di luar kota, sosok berjubah hitam berdiri mematung menghadap ke barat. Wajahnya tertutup topeng kayu berukir, dan dari balik matanya memancar cahaya merah menyala. Ia dikenal di dunia gaib sebagai pendekar hitam, pewaris ilmu hitam dari tanah Belambangan yang dipercaya telah lenyap ratusan tahun lalu. Namun, pusaka Watu Lumpang yang selama ini tertidur telah menyala, dan itu berarti saatnya ia kembali ke dunia untuk menuntaskan dendam masa lalu. Pendekar hitam membuka gulungan kain tua yang menyimpan sehelai rambut bercahaya keemasan, rambut leluhur Ardi, musuh bebuyutannya dari zaman kerajaan. Ia mencium rambut itu dengan penuh kebencian. Anak cucumu bangkit, dan aku akan mengakhirinya seperti aku mengakhiri para leluhurmu, bisiknya dingin. Dengan gerakan cepat, ia lenyap di telan kabut malam, menuju arah kota dengan satu tujuan, memburu pewaris batu akik. Sementara itu, Ardi berjalan sendirian di trotoar, masih merenungkan mimpinya semalam. Ia mencoba menenangkan pikirannya, namun batinnya seperti sedang disayat gelisah. Gerakan silat yang ia pelajari dalam mimpi terus terulang dalam pikirannya. Tapi di balik rasa bingung, ada semacam rasa percaya diri yang mulai tumbuh. Ia tak lagi merasa sebagai preman biasa, tapi juga belum siap menerima bahwa dirinya kini menjadi bagian dari sejarah besar yang tak ia minta. Ketika Ardi melewati gang sempit menuju kontrakan, udara tiba-tiba berubah dingin. Angin berhembus pelan tapi tajam seperti bilah pisau. Lampu-lampu jalan berkedip lalu padam satu persatu. Ardi berhenti, bulu kuduknya meremang. Dari ujung gang, sosok berjubah hitam perlahan muncul, langkahnya pelan tapi penuh tekanan. Ardi, pewaris batu itu. Suaranya serak namun terdengar jelas di telinga Ardi. Ia menoleh cepat, waspada. Siapa lo? Mau nyari masalah? Pendekar hitam tak menjawab. Ia mengangkat tangannya, dan seketika udara di sekitar Ardi bergetar. Tembok di kiri dan kanan gang retak, angin berputar liar, dan dari tanah muncul bayangan seperti asap yang membentuk siluet tangan-tangan gelap. Ardi terpaksa mundur, tapi tubuhnya bergerak dengan refleks. Batu akik dalam sakunya terasa panas kembali, dan kekuatan itu bangkit, menyatu dalam darah dan ototnya. Ia melompat ke depan, dan pertarungan pun pecah. Gerakan Ardi lincah, seperti pendekar silat sejati. Ia menangkis serangan bayangan dengan telapak tangan yang kini bertenaga seperti baja. Tapi lawannya bukan orang sembarangan. Pendekar hitam menguasai ilmu gaib tingkat tinggi, dan setiap gerakannya mengandung sihir kematian. Dalam satu sabetan, Ardi terpental menabrak dinding, batuk darah. Tapi matanya kini menyala. Ia berdiri lagi, merapal jurus yang belum pernah ia ucapkan secara sadar, tapi tertanam dalam ingatannya. Langkah naga Watu Lumpang. Ledakan energi menghantam udara, dan untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, jurus leluhur yang legendaris itu muncul kembali di dunia nyata. Pendekar hitam tersentak, dan ia mundur perlahan, menyadari bahwa pewaris muda ini bukanlah musuh biasa. Kau belum siap, tapi kau akan jadi kuat, dan saat itu tiba, aku akan kembali untuk mengubur darahmu bersama warisanmu, katanya sebelum menghilang dalam kepulan asap hitam. Ardi jatuh terduduk, tubuhnya gemetar, tapi jiwanya mulai terjaga. Malam itu, di antara puing-puing gang yang porak-poranda, Ardi tahu, ini bukan sekadar tentang batu akik atau warisan.
Ini adalah peperangan yang jauh lebih tua dari sejarah, dan musuh-musuhnya bukan hanya manusia, tapi makhluk-makhluk yang seharusnya sudah hilang dari dunia ini. Dan ia terjebak di tengahnya. Pagi itu, tubuh Ardi terasa remuk. Setiap ototnya nyeri, dan dada kirinya seperti dihantam palu godam. Luka yang ia terima dari pertarungan semalam bukan luka biasa, ada semacam energi gelap yang masih bersemayam di sana, membuatnya sulit bernapas. Ia menatap bayangannya di cermin kecil kontrakan. Mata kanannya membiru, bibirnya pecah, tapi sorot matanya mulai berbeda. Ia bukan lagi preman jalanan biasa. Ia mulai berubah, meski perubahan itu membuatnya takut pada dirinya sendiri. Suara ketukan di pintu mengagetkannya. Dengan terlatih ia membuka, dan di hadapannya berdiri seorang perempuan tua dengan kerudung lusuh. Matanya tajam, namun penuh iba. "Kau, Ardi?" tanyanya lirih. Ardi mengangguk, meski tubuhnya goyah. Wanita itu melangkah masuk tanpa menunggu izin, lalu menutup pintu pelan. "Aku Nyai Ratri. Aku tahu batu itu telah memilihmu," katanya sambil duduk di lantai. Ardi sempat hendak mengusir, tapi suara Nyai Ratri seperti menembus hatinya. Ia tahu, ini bukan tamu biasa. Nyai Ratri membuka bungkusan kain tua dari tasnya, menampakkan sehelai daun lontar yang sudah menguning. Di sana tergambar simbol Watu Lumpang dan barisan tulisan kuno. "Kau telah membuka segel lama, dan itu artinya, semua musuh leluhurmu kini terbangun. Pendekar hitam, hanyalah yang pertama," ucapnya pelan. Ardi menarik napas dalam-dalam. "Gue gak ngerti semua ini, Nyai. Gue cuma preman, bukan pendekar, bukan keturunan raja," gumamnya penuh frustasi. Namun Nyai Ratri hanya tersenyum kecil. "Justru karena kau bukan siapa-siapa, kau layak menjadi pewaris. Leluhurmu dulu juga bukan bangsawan, tapi penjaga bumi, mereka melindungi dunia dari kegelapan yang tak dikenal sejarah," katanya lirih. Ia mengeluarkan cairan dari botol kecil dan mulai mengobati luka Ardi. Cairan itu panas, tapi menenangkan. "Luka di dadamu itu harus disegel. Kalau tidak, energi kegelapan dari pendekar hitam bisa menyebar dan menghancurkan jiwamu perlahan." Saat Nyai Ratri menempelkan daun lontar ke dada Ardi, tubuhnya kejang sejenak. Dalam sekejap, ia kembali masuk ke dalam penglihatan gaib. Ia melihat seorang pendekar muda, mirip dirinya, bertarung di tengah perbukitan melawan makhluk tinggi berkulit hitam yang memuntahkan api. Darah berceceran, tapi sang pendekar berdiri sampai akhir, memegang batu yang sama, batu akik Watu Lumpang. Penglihatan itu menghilang, dan Ardi terengah. "Itu, gue, bukan. Itu adalah Ki Arya Reksapati, leluhurmu yang terakhir menyegel batu ini," jawab Nyai Ratri. "Tapi jiwanya kini hidup dalam darahmu." Ardi tak bisa berkata-kata, ia hanya duduk diam, menatap batu akik yang kini seperti memantulkan bayangan masa lalu. Batu itu seolah berbicara dalam bahasa yang tak terdengar, memanggil-manggil agar ia bangkit dan menerima takdirnya. Tapi ketakutan masih membelenggu hatinya. Sebelum pergi, Nyai Ratri meninggalkan pesan, "Pergilah ke Gunung Kendeng. Di sana, para penjaga tua masih hidup. Mereka akan membimbingmu." Ardi mengangguk, meski hatinya masih ragu. Namun saat malam kembali tiba dan bayangan gelap mulai muncul dari langit barat, Ardi tahu, ia tak bisa lari lebih lama. Takdirnya sudah menyala, dan dunia lama mulai menuntut kehadiran penjaga barunya. Langkah Ardi berat menyusuri jalan setapak menuju puncak Gunung Kendeng. Kabut tebal menyelimuti setiap sudut hutan, seolah menyembunyikan sesuatu yang hidup namun tak kasat mata. Udara dingin menusuk tulang, namun keringat membasahi punggungnya. Nyai Ratri hanya memberi petunjuk samar, "Ikuti suara dalam hatimu, mereka akan menemukanmu." Tapi suara itu tak selalu jelas. Kadang berbisik halus, kadang malah membuat kepalanya nyeri. Ardi terus berjalan, melewati akar-akar besar dan bebatuan runcing, seolah tiap langkah adalah ujian ke dalam dirinya sendiri. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara tabuhan gendang dari kejauhan. Irama itu pelan tapi menuntun, seakan memanggil-manggil jiwanya. Semakin ia mendekat, suara itu makin kuat, seperti berasal dari kedalaman tanah. Tiba-tiba, seekor ular besar berwarna emas muncul dari balik semak. Mata ular itu menatap tajam ke arah Ardi. Ia membeku, tapi alih-alih menyerang, ular itu hanya melingkar di depan jalannya, lalu bergerak maju, seperti mengajak Ardi untuk mengikutinya. Dan tanpa tahu kenapa, Ardi melangkah mengikuti jejaknya.
Perjalanan berakhir di sebuah pelataran batu raksasa yang tertutup pepohonan tua dan lumut tebal. Di sana, duduk 3 lelaki tua dengan jubah lusuh dan rambut putih panjang. Mata mereka tertutup, namun saat Ardi datang, ketiganya membuka mata secara bersamaan, sinar keemasan memancar dari bola mata mereka. "Pewaris telah tiba," ucap mereka bersamaan, suaranya bergema seperti petir. Ardi tertegun, napasnya tercekat. Ia tahu, inilah para penjaga yang dimaksud Nyai Ratri, mereka bukan manusia biasa. Salah satu dari mereka berdiri dan mendekat. "Kami adalah penjaga Watu Lumpang, garis terakhir sebelum dunia terjatuh ke kegelapan. Kau, Ardi, adalah anak yang lama kami tunggu. Tapi kami takkan menerimamu begitu saja. Kau harus lulus dari 3 ujian, jiwa, raga, dan nurani." Ardi ingin menolak, ingin berkata bahwa ia tak pernah minta semua ini. Tapi dalam dirinya, ada suara lain yang kini lebih tegas, "Kau adalah warisan perlawanan. Dan waktumu sudah datang." Ujian pertama dimulai malam itu. Ardi dimasukkan ke dalam gua sempit, gelap gulita, hanya ditemani suara detak jantungnya sendiri. Di sana, ia dihantam bayangan masa lalunya, wajah korban-korban yang pernah ia aniaya saat menjadi preman. Tawa mereka berubah menjadi jeritan. Ardi menutup telinga, berteriak, menangis. Tapi semakin ia menolak, semakin kuat bayangan itu menghantam jiwanya. Sampai akhirnya ia bersujud dan berkata lirih, "Maafkan gue, maafkan," dan seketika, suara itu lenyap. Cahaya kecil muncul, dan pintu gua terbuka. Keluar dari gua, tubuh Ardi lemah. Namun ketiga penjaga itu tersenyum. "Jiwamu telah disucikan dari dosa lama. Sekarang waktunya menempuh ujian kedua, ujian raga." Ia dibawa ke atas batu besar, tempat angin berputar kencang. Di sana, ia harus menahan keseimbangan sambil menahan serangan dari bayang-bayang leluhur yang menguji kekuatan fisiknya. Hujan turun deras, kilat menyambar, dan tubuh Ardi berkali-kali terpental, namun ia berdiri kembali. Setiap luka seperti membangkitkan kekuatan baru dalam dirinya. Malam ketiga, saat waktunya ujian nurani, ia dihadapkan pada pilihan, menggunakan kekuatannya untuk membalas dendam pada orang-orang yang dulu menghina dan menghajarnya, atau mengampuni dan melindungi mereka. Dalam penglihatan batin itu, Ardi menatap wajah ayah kandungnya yang dulu meninggalkannya dan ibunya yang mati karena tekanan hidup. Tangannya gemetar, amarah membuncah, namun ia menunduk dan berkata, "Gue nggak akan jadi monster yang sama." Saat itu juga, tubuhnya diliputi cahaya putih, dan batu akik di lehernya bersinar terang. Para penjaga berdiri, memberi hormat. "Ujian telah usai. Kau sekarang adalah pendekar Watu Lumpang yang sah." Ardi menunduk, tubuhnya terasa ringan tapi jiwanya kini berbobot. Ia tahu, pelatihan ini bukan akhir, tapi awal dari peperangan besar. Dan ketika malam turun dan angin kendeng berhembus dingin, sebuah bayangan gelap terlihat jauh di kaki gunung. Pendekar hitam sedang menanti waktunya untuk menyerang lagi. Malam itu, langit seperti dilumuri darah. Bulan menggantung penuh dengan cahaya kemerahan yang menakutkan. Di lereng Gunung Kendeng, Ardi duduk bersila di depan api kecil, napasnya perlahan namun dalam. Ia telah menyelesaikan 3 ujian para penjaga, tapi pikirannya belum tenang. Batu akik Watu Lumpang yang menggantung di dadanya kini terasa lebih berat, seolah menyadari bahwa waktunya untuk berdiam telah usai. Ia tahu, pendekar hitam akan datang, dan kali ini bukan untuk memberi peringatan, melainkan membawa kehancuran. Para penjaga berdiri mengelilinginya, wajah mereka tak lagi menyiratkan kelembutan. Malam ini, penghalang antara dunia nyata dan alam gaib paling tipis. "Musuhmu akan datang dalam wujud yang tak bisa ditebak," ujar penjaga tertua. Tak lama, terdengar bunyi denting logam dari kejauhan, semakin mendekat, seperti langkah kaki pasukan tak kasat mata. Tiba-tiba, tanah bergetar dan dari balik kabut muncul sosok tinggi berjubah merah darah, matanya menyala, dan di belakangnya mengekor makhluk-makhluk hitam berwajah rusak, roh jahat yang dirasuki ilmu hitam. Pendekar hitam berdiri di ujung pelataran. "Waktu sudah habis, Ardi. Dunia ini milik mereka yang kuat. Berikan batu itu, dan aku akan membiarkan tubuhmu tetap utuh." Tapi Ardi berdiri tegak, tanpa rasa gentar. "Kalau memang dunia ini harus diselamatkan lewat darahku, gue nggak akan mundur." Suaranya gemetar, namun penuh keyakinan. Batu akik di dadanya bersinar, dan dari tanah muncul cahaya membentuk lingkaran pelindung di sekelilingnya. Pertarungan pun pecah.
Pendekar hitam melemparkan gelombang energi hitam ke arah Ardi, yang segera membalas dengan pukulan berlapis tenaga dalam. Suara dentuman menggelegar hingga mengguncang pepohonan di sekitar gunung. Makhluk-makhluk gaib menyerbu, tapi Ardi kini bukan lagi preman biasa. Setiap jurusnya memancarkan kekuatan leluhur. Ia menghantam satu demi satu bayangan jahat, namun serangan dari pendekar hitam semakin brutal dan berbahaya. Saat pertarungan mencapai puncaknya, pendekar hitam mengeluarkan pusaka andalannya, keris jagat sengkala, keris yang dipercaya bisa membelah dunia nyata dan gaib. Dengan satu sabetan, langit terbelah dan dunia berubah suram. Ardi terseret masuk ke dalam dimensi bayangan, di mana waktu berhenti dan suara menjadi senyap. Di sana, ia melihat masa kecilnya yang penuh luka, ibunya yang menangis, dan dirinya sendiri yang dulu terjatuh di jalan kekerasan. Namun di tengah kegelapan itu, muncul sosok Ki Arya Reksapati, leluhur Ardi, dalam wujud cahaya. Jangan takut pada masa lalumu. Takdir bukan untuk ditolak, tapi dijalani dengan keberanian, bisiknya. Ardi menggenggam batu akiknya erat, dan cahaya meledak dari tubuhnya, memecahkan dimensi gelap tersebut. Ia kembali ke pelataran, dan kini tubuhnya diliputi aura emas yang berdenyut seperti jantung bumi. Dengan sisa tenaga, Ardi melompat tinggi dan menerjang pendekar hitam dengan jurus pamungkas yang baru terbangun, 1000 bayangan watu lumpang. Serangannya bukan satu, tapi seperti bayangan banyak pendekar leluhur ikut menghantam dari segala arah. Pendekar hitam berteriak, tubuhnya terbakar oleh cahaya suci. Ledakan besar mengguncang pelataran, dan saat debu mengendap, pendekar hitam sudah lenyap, namun bukan mati, melainkan kembali ke alamnya, terluka dan menyimpan dendam. Ardi jatuh berlutut, tubuhnya berlumur luka dan darah. Tapi malam itu, dunia selamat dari kegelapan sementara waktu. Para penjaga memberi hormat, dan bulan merah perlahan kembali ke warna peraknya. Tapi mereka semua tahu, ini belum akhir. Pendekar hitam akan kembali, dan akan membawa kekuatan yang lebih besar. Dan Ardi, sang pewaris batu akik, harus bersiap menjadi lebih dari sekadar pendekar, ia harus menjadi pelindung dunia. Pagi itu, Gunung Kendeng diliputi keheningan yang tak biasa. Kabut turun seperti tirai duka, dan burung-burung enggan berkicau. Ardi duduk di tepi tebing, tubuhnya dibalut perban dari bahan herbal para penjaga. Luka-luka luar mungkin mulai pulih, tapi luka batin dalam dirinya justru membesar. Pertarungan semalam meninggalkan bekas lebih dari sekadar darah. Ia masih terbayang wajah pendekar hitam, dan suara jeritan gaib di dimensi bayangan masih terus menggema di telinganya. Itu belum akhir, batinnya bergemuruh, dan hatinya semakin berat oleh beban yang belum ia pahami sepenuhnya. Salah satu penjaga, Resi Langit Rawa, mendekat membawa gulungan kain tua. Ia duduk di samping Ardi dan membentangkannya pelan. "Kau harus tahu, siapa dirimu sebenarnya," ucapnya sambil menunjuk ke lambang berbentuk bulan separuh yang bersilang dengan tombak. "Ini adalah simbol dari klan Jagat Gumelar, klan penjaga bumi yang sudah ribuan tahun hilang dari catatan sejarah. Leluhurmu, Ki Arya Reksapati, adalah pewaris terakhir, sampai kau muncul." Ardi menatap lambang itu dengan pandangan kosong, mencoba mencerna kenyataan yang semakin rumit. Resi Langit Rawa lalu menunjukkan gambar seorang perempuan bertudung hijau. "Ibunda kandungmu, dia bukan wanita biasa. Namanya Nyi Sulastri, pewaris garis matrilineal yang menjaga keseimbangan antara kekuatan gaib dan dunia manusia." Ardi tersentak. Ia hanya mengenal ibunya sebagai wanita sederhana yang bekerja serabutan demi menyekolahkannya. Tak pernah ia tahu bahwa darah penjaga mengalir dalam dirinya dari dua sisi. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena rasa bersalah, karena selama ini ia hidup dalam kehinaan, sementara warisan agung itu terkubur oleh kebodohan dan kemarahan. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, bumi bergetar lagi. Kali ini bukan karena serangan, melainkan karena retakan dimensi. Dari celah batu yang pecah, muncul suara nyaring wanita muda yang terperangkap dalam jeritan. "Tolong, Ardi, tolong aku." Suara itu menggema di langit dan segera menghilang, namun cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Resi Langit Rawa terdiam sejenak, lalu berkata dengan getir, "Itu suara dari lembah silam, tempat jiwa-jiwa yang dikorbankan oleh pendekar hitam untuk membangun kerajaan gaibnya." Ardi berdiri pelan, meski tubuhnya masih lemah, tekadnya mulai menguat. "Siapapun itu, gue harus selamatin dia. Gue nggak mau jadi pendekar yang cuma jago bertarung tapi tutup mata saat orang lain menderita," ucapnya dengan suara serak.
Resi Langit Rawa hanya menatapnya dengan anggukan perlahan. Tapi perjalanan ke lembah silam tak bisa kau tempuh sendirian. Kau harus mencari pusaka Bayu Mandraguna, satu-satunya senjata yang bisa membuka portal ke sana. Tanpa buang waktu, Ardi turun dari gunung, meninggalkan para penjaga dengan restu dan bekal mantra pelindung. Di dadanya, batu akik Watu Lumpang kembali berdenyut, kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Ia melangkah ke dunia bawah, ke dusun-dusun tua yang terlupakan, mencari petunjuk tentang keberadaan pusaka Bayu Mandraguna. Di setiap jejak tanah yang ia injak, legenda yang tertidur kembali hidup, dan namanya mulai dibisikkan oleh angin, disampaikan dari mulut ke mulut, pendekar batu akik telah bangkit. Namun di balik setiap langkahnya, dari bayangan gelap, sepasang mata merah mengawasi. Pendekar hitam belum sepenuhnya kalah. Dan kini, ia punya rencana baru, menghidupkan kekuatan purba yang bahkan para penjaga pun tak berani sebutkan, ilmu Rawangga Petak, ilmu terlarang yang dapat membangkitkan tubuh tanpa jiwa, dan menghancurkan garis keturunan penjaga dari dalam. Ardi tak sadar, bahwa pertarungan berikutnya bukan hanya untuk menyelamatkan seseorang, tapi untuk menyelamatkan darahnya sendiri dari kehancuran. Langit gelap menggantung di atas desa Wening Asri, sebuah desa terpencil yang dipercaya menyembunyikan pusaka Bayu Mandraguna. Ardi tiba di sana saat senja hampir menelan cahaya. Desa itu seperti mati, tak ada suara ayam, tak ada anak-anak bermain, dan rumah-rumah tertutup rapat seperti bersembunyi dari sesuatu. Ia mengetuk beberapa pintu, namun tak satu pun dibuka. Hanya tatapan ketakutan dari balik celah jendela yang menjawab kehadirannya. Pendekar batu akik pun sadar, tempat ini menyimpan rahasia lebih gelap dari yang ia bayangkan. Seorang kakek tua akhirnya menghampirinya dengan tubuh gemetar. Ia memperkenalkan diri sebagai Mbah Jatmiko, penjaga terakhir petilasan di bukit belakang desa. Pusaka itu tak pernah hilang, nak, tapi ia tidur dalam tubuh seseorang, ucapnya lirih. Ardi mengernyit. Maksudnya, Mbah Jatmiko menjelaskan bahwa pusaka Bayu Mandraguna adalah pusaka hidup, bukan keris atau tombak, melainkan energi yang bersatu dengan darah keturunan tertentu. Dan keturunan itu adalah cucu Mbah Jatmiko sendiri, seorang gadis bisu bernama Sekar Ayu. Sekar Ayu tinggal di sebuah gubuk kecil di tepi hutan. Ia berwajah pucat dan matanya kosong, seperti jiwa yang belum sepenuhnya hadir di dunia. Saat Ardi bertemu dengannya, batu akik Watu Lumpang langsung bersinar pelan. Ada resonansi aneh, seolah dua energi saling mengenali. Sekar Ayu memegang dada Ardi, lalu menatap langit. Tiba-tiba, dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya, suara seorang wanita tua. Waktunya belum tiba, tapi kalau kau ingin membangunkan pusaka itu, kau harus rela menyerahkan sebagian jiwamu. Ardi terdiam. Pertaruhan ini bukan sekadar nyawa, melainkan ruh yang tak bisa diambil kembali. Tapi bayangan suara jeritan dari lembah silam masih menghantuinya. Ia akhirnya mengangguk. Kalau itu syaratnya, gue rela. Sekar Ayu lalu memegang tangannya dan memejamkan mata. Dari tubuh gadis itu, muncullah cahaya biru keperakan, berputar dan membentuk simbol pusaka di udara. Ardi tersedot ke dalam pusaran cahaya itu dan mendapati dirinya berdiri di padang putih yang tak punya ujung. Di sana, ia melihat ribuan sosok berwajah mirip dirinya, masa lalu, masa kini, dan kemungkinan masa depan. Sebuah sosok tinggi mendekatinya, berselimut angin dan cahaya. Aku adalah Bayu Mandraguna, bagian dari dirimu yang pernah kau kubur dalam amarah, ucap sosok itu. Ardi nyaris menangis. Ia melihat bayangan dirinya saat masih jadi preman, saat menghajar orang-orang tak berdosa. Tapi juga terlihat sisi dirinya yang melindungi ibunya, menangis saat kelaparan, dan bertarung demi hidup. Pusaka itu bukan senjata, melainkan pengakuan dan penerimaan akan semua luka dalam diri. Ardi membuka kedua tangan, dan sosok itu menyatu ke dalam dirinya. Kilat menyambar, dan ia terbangun dalam pelukan Sekar Ayu. Tubuhnya berkeringat deras, namun di matanya ada cahaya baru. Batu akiknya kini menyatu dengan simbol pusaka di dadanya, menciptakan energi berlapis, kekuatan Watu Lumpang dan Bayu Mandraguna telah bersatu. Mbah Jatmiko berlutut dan berbisik, kau adalah penjaga terakhir dua dunia. Tapi cepatlah, karena gerbang lembah silam telah terbuka malam ini. Di kejauhan, langit berubah merah tua, suara gong gaib bergema, dan tanah bergetar seolah sesuatu hendak keluar dari dalam perut bumi. Ardi berdiri, menatap ke arah utara, ke lembah silam. Ia tahu, pertarungan terakhir sudah di depan mata. Dan kali ini, bukan hanya pendekar hitam yang menanti,
melainkan pasukan dari alam kelam yang ingin merenggut seluruh jiwa manusia. Langit malam semakin menghitam, seperti menelan seluruh harapan yang ada. Ardi berdiri di pinggir lembah silam, menatap jurang yang terbentang di hadapannya. Di sana, di dasar lembah yang terdalam, terdengar suara gemuruh seperti lautan yang tak pernah berhenti bergulung. Di sekelilingnya, kabut tebal membungkus dunia, hanya menerangi jalan setapak yang menuju ke pintu gelap yang berada di ujung lembah. Itu adalah gerbang menuju dunia gaib, tempat pendekar hitam bersembunyi bersama pasukannya yang telah mati namun tidak terhapuskan oleh waktu. Sekar Ayu, yang kini telah bersatu dengan pusaka Bayu Mandraguna, berdiri di sampingnya, tangan terangkat seolah memberi kekuatan yang tak terlihat. Kau bukan lagi pria yang sama seperti dulu, Ardi. Sekarang, kau adalah penjaga dua dunia, dunia ini dan dunia mereka, ucapnya dengan suara tenang namun penuh beban. Mata Ardi menatap lembah itu dengan tatapan yang penuh tekad. Gue bukan hanya mau bertarung, Sekar. Gue mau mengakhiri semuanya. Ini adalah ujian terakhir. Tiba-tiba, terdengar suara langkah berat dari belakang, dan Ardi menoleh. Pendekar hitam muncul dari balik kabut, wajahnya berubah menjadi lebih mengerikan. Tubuhnya dikelilingi oleh aura gelap yang berkilauan seperti api yang tak bisa padam. Kau sudah sampai di sini, Ardi. Tapi tahu apa yang kau hadapi? Ini bukan sekadar pertarungan. Ini adalah pertempuran antara hidup dan mati, antara cahaya dan kegelapan, kata pendekar hitam dengan suara yang penuh ancaman. Aku akan menghapus semua yang ada di jalan kami, termasuk kau dan pusaka yang baru saja kau bangkitkan. Ardi merasakan getaran dalam dirinya, seakan kekuatan pusaka Bayu Mandraguna yang kini bersatu dengannya memberi panggilan. Cahaya dari batu akik Watu Lumpang di dadanya mulai bersinar lebih terang, berputar-putar dan membentuk pusaran energi yang menembus kegelapan. Gue nggak akan mundur, ujar Ardi dengan suara tegas. Gue nggak akan biarkan dunia ini jatuh ke tanganmu. Dia melangkah maju, dan setiap langkahnya memancarkan gelombang energi yang mengguncang tanah di bawahnya. Di langit, petir menyambar, seolah mendukung tekadnya. Pendekar hitam tertawa dingin, mengangkat keris jagat sengkala ke udara. Jangan terlalu percaya diri, Ardi. Kau akan menyaksikan bagaimana semuanya hancur. Dia menyabetkan keris itu, dan seketika langit terbelah, menciptakan jurang besar yang mengeluarkan energi gelap yang menelan segala sesuatu di sekitarnya. Ardi menghindar dengan kecepatan luar biasa, mengarahkan energi dari batu akiknya untuk menangkis serangan tersebut. Namun, serangan itu terus datang tanpa henti, seperti ombak yang menghancurkan benteng. Di tengah kekacauan itu, Sekar Ayu muncul kembali, memegang tangan Ardi. Kau harus menggunakan kekuatan sejati dari pusaka ini, Ardi. Gabungkan itu dengan kekuatan hati dan jiwa, bukan hanya tenaga fisik. Ardi menatap gadis itu, dan seketika ia merasa ada kekuatan yang lebih besar mengalir dalam dirinya. Ia menutup matanya, menarik napas panjang, dan mulai memfokuskan seluruh energinya. Semua kenangan masa lalu, semua luka, amarah, dan penyesalan, semua itu kini menjadi satu dengan dirinya. Dengan teriakan yang menggema di seluruh lembah, Ardi mengangkat tangan, dan batu akik Watu Lumpang meledak dengan cahaya yang begitu terang hingga menggulung seluruh kabut di sekitar mereka. Kekuatan sejati bukan hanya kekuatan fisik atau ilmu kanuragan. Kekuatan sejati adalah cinta, keberanian, dan kehendak untuk melindungi yang lemah. Seru Ardi, dan energi itu berubah menjadi gelombang cahaya yang memancar, menghantam pendekar hitam dengan kekuatan luar biasa. Pendekar hitam terjerembab, tubuhnya terbakar oleh cahaya murni yang dikeluarkan oleh Ardi. Namun, sebelum ia sepenuhnya hancur, ia menatap Ardi dengan mata penuh kebencian. Kau menang kali ini, Ardi, tapi ingat, kegelapan akan selalu mencari jalan untuk kembali, bisiknya sebelum tubuhnya lenyap dalam ledakan cahaya. Ardi terjatuh ke tanah, kelelahan, namun rasa lega yang mendalam memenuhi hatinya. Dunia ini, setidaknya untuk sekarang, selamat dari kegelapan. Setelah pertarungan yang mendebarkan dan berakhir dengan kemenangan, lembah silam kini terdiam. Kabut yang sebelumnya gelap kini mulai terangkat, membiarkan sinar matahari pertama kali menyentuh tanah yang telah lama terbelenggu dalam kegelapan. Ardi terbangun dari kelelahan luar biasa, tubuhnya masih terasa sakit, namun hatinya kini terasa lebih ringan. Sekar Ayu duduk di sampingnya, memandangi langit yang mulai cerah. Keduanya masih terbungkus aura yang baru ditemukan, energi dari Bayu Mandraguna yang kini mengalir dalam tubuh mereka.
Ardi mengangkat tangan dan memandang batu akik Watu Lumpang yang kini ada di dada kirinya. Batu itu bersinar redup, tetapi tetap memancarkan kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pusaka itu, yang dulunya hanya sebuah batu biasa, kini telah menjadi bagian dari dirinya, sebuah simbol dari perjalanan panjang yang penuh dengan pengorbanan dan pertarungan. Ia mengalihkan pandangan ke Sekar Ayu. Kau sudah memberikan segalanya untuk ini, Sekar. Tanpa bantuanmu, gue tak akan bisa sampai ke sini. Ucap Ardi dengan penuh rasa terima kasih. Sekar Ayu tersenyum lembut. Kau sudah melampaui dirimu sendiri, Ardi. Kau bukan lagi hanya seorang preman jalanan yang hidup dalam amarah. Kini, kau adalah penjaga yang mampu menjaga keseimbangan antara dua dunia, dunia kita dan dunia mereka yang terperangkap dalam kegelapan. Ardi merasa ada ketenangan dalam kata-kata itu. Ia merasa telah menemukan dirinya yang sejati, jauh lebih dari apa yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Di belakang mereka, Mbah Jatmiko mendekat, wajahnya dipenuhi kebanggaan. Kau telah berhasil, Ardi. Dunia ini berhutang banyak padamu. Tapi ingat, tugasmu belum selesai. Ardi menoleh, menatapnya dengan bingung. Tugas saya, tanya Ardi. Mbah Jatmiko mengangguk, menatap ke kejauhan. Dunia ini terus berkembang, dan kegelapan akan selalu berusaha kembali. Namun kali ini, kau akan selalu ada sebagai penjaga, sebagai benteng yang tak akan runtuh. Kata-kata itu menggema di hati Ardi, menandakan bahwa perjalanannya belum berakhir, hanya baru saja dimulai. Sekar Ayu bangkit, melangkah menuju tepi lembah. Aku akan kembali ke tempatku, Ardi. Aku harus menjaga pusaka ini agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Namun, kau tak akan pernah sendiri. Kekuatan ini akan selalu ada di dalam dirimu, sebagai penuntun. Ardi berdiri, menatapnya dengan rasa haru. Terima kasih, Sekar. Semoga suatu saat nanti kita bisa bertemu lagi. Sekar Ayu mengangguk, dan dengan sekali langkah, tubuhnya lenyap dalam kabut yang kini mulai terangkat. Namun Ardi tahu, dia tidak akan pernah benar-benar pergi. Ardi berjalan menuju arah utara, menuju dunia yang telah berubah. Dunia yang kini memandangnya bukan sebagai preman jalanan, tapi sebagai penjaga yang mampu melindungi dari kegelapan. Batu akik Watu Lumpang di dadanya terasa semakin berat, namun ia tahu, itu bukan beban, melainkan tanggung jawab. Di depan, jalan terbuka luas, namun di ujung sana, ia bisa merasakan gelombang energi yang baru saja bangkit. Kegelapan belum sepenuhnya hilang, dan mungkin, ia akan kembali menghadapi tantangan yang lebih besar. Di atas langit yang semakin terang, burung-burung terbang bebas, seolah merayakan kemenangan itu. Ardi tersenyum sedikit, menatap cakrawala yang kini cerah. Ia tahu, perjalanan ini mungkin takkan pernah berakhir, tetapi ia siap. Batu akik di dadanya, dan pusaka Bayu Mandraguna dalam tubuhnya, adalah dua sisi dari perjuangan panjang yang tak akan pernah berhenti. Bukan hanya untuknya, tapi untuk semua yang ia cintai dan dunia yang kini berada di tangannya. Dengan langkah mantap, Ardi terus berjalan, menuju masa depan yang penuh harapan, dengan semua kekuatan yang kini ada padanya. Dunia baru menantinya, dan ia tak akan pernah mundur. Kini, ia bukan lagi hanya seorang pria dengan masa lalu gelap, tetapi seorang penjaga yang akan melawan segala kegelapan yang datang. Matahari terbit di ufuk baru, membawa harapan bagi dunia yang baru saja diselamatkan, dan bagi dirinya yang baru saja menemukan jati dirinya. Beberapa bulan telah berlalu sejak Ardi mengalahkan pendekar hitam dan menutup gerbang kegelapan yang mengancam dunia. Desa Wening Asri kini kembali tenang, dan kehidupan berjalan normal seperti sebelumnya. Namun, dalam hati Ardi, ada perasaan yang tak kunjung hilang. Setiap kali ia menatap langit malam, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, seolah gelombang energi kegelapan belum sepenuhnya hilang. Pusaka Bayu Mandraguna yang kini bersatu dengan dirinya memberikan kekuatan luar biasa, tetapi juga beban yang tak bisa ia hindari. Suatu malam, saat Ardi duduk di tepi sungai, tiba-tiba ia merasakan getaran halus di dalam tubuhnya. Batu akik Watu Lumpang di dadanya bersinar, menyebarkan cahaya biru lembut. Tiba-tiba, kabut tipis mulai muncul, dan di antara kabut itu, sosok perempuan tinggi muncul dengan mata yang merah menyala. Ardi, suara itu terdengar begitu familiar, namun seram. Itu suara dari dunia yang sudah hancur, suara dari kegelapan yang tak pernah mati. Sosok itu menghadap Ardi, mengenakan pakaian berwarna hitam pekat yang berkilau seolah diselimuti oleh energi jahat. Aku adalah suci,
penjaga kegelapan yang tidak pernah bisa mati. Kemenanganmu hanya sementara. Aku telah menyaksikan bagaimana kau mengalahkan pendekar hitam, tetapi aku bukan hanya sekadar bayangan. Suara suci menggetarkan, dan Ardi merasakan hawa dingin menyusup ke dalam jiwanya. Pusaka Bayu Mandraguna yang ada dalam dirinya menggeliat, seakan memperingatkan akan ancaman yang datang. Ardi berdiri perlahan, mengangkat tangan kanan yang memancarkan cahaya dari batu akiknya. Kau mungkin tidak mati, tapi kegelapan tidak akan pernah mengalahkan cahaya, ucapnya dengan suara penuh tekad. Suci tertawa, tetapi tawanya begitu mirip dengan gemuruh petir. Kau masih belum mengerti, Ardi. Aku bukan hanya penjaga kegelapan, aku adalah cermin dari hatimu yang paling gelap. Dan kau tidak akan bisa lari dari dirimu sendiri. Ketegangan mulai terasa di udara, dan Ardi tahu bahwa kali ini, musuhnya bukan hanya sekadar kekuatan eksternal. Ini adalah pertarungan batin, antara dirinya yang sudah berubah dan sisi gelap yang ingin kembali menguasai. Ardi merasakan setiap helaan napasnya berat, seperti ada sesuatu yang menarik dirinya kembali ke masa lalu, ke dalam kehidupan lamanya sebagai preman yang penuh kebencian dan amarah. Namun, ia menegakkan kepala, mengingat semua yang telah ia lalui, mengingat Sekar Ayu dan Mbah Jatmiko yang telah memberinya kekuatan sejati. Suci melangkah mendekat, menebarkan hawa gelap yang semakin kuat. Kau pikir pusaka itu bisa menyelamatkanmu? Batu itu bukan hanya pembangkit kekuatan, Ardi. Itu adalah jebakan yang menunggumu sejak awal. Ardi merasakan getaran dalam tubuhnya, seakan batu akik yang ada di dadanya mulai memberi perlawanan. Tidak, pusaka ini adalah bagian dari aku. Kekuatan ini sudah menyatu dengan jiwaku. Aku tak akan membiarkanmu mengendalikannya, jawab Ardi dengan penuh keyakinan. Dengan sebuah ledakan energi, Ardi melepaskan kekuatan dari pusaka Bayu Mandraguna, menciptakan gelombang cahaya yang memancar ke segala arah. Suci tersentak mundur, tetapi hanya sekejap. Kau memang kuat, Ardi, tapi kekuatanmu belum cukup untuk menghentikan kegelapan. Kau harus menghadapinya, atau ia akan menguasai dunia ini. Dengan suara gemuruh, Suci menghilang dalam kabut, meninggalkan Ardi dalam keheningan yang mencekam. Ardi berdiri terpaku, napasnya berat dan hatinya penuh kebingungan. Musuhnya kini bukan hanya makhluk dari luar, tetapi sisi gelap dalam dirinya yang belum sepenuhnya bisa ia lepaskan. Di tengah kesendirian itu, ia menyadari satu hal, pertarungan sejati belum selesai. Batu akik Watu Lumpang di dadanya bersinar terang, seolah memanggilnya untuk melanjutkan perjuangan, namun kali ini dengan cara yang berbeda. Pertarungannya bukan hanya melawan dunia luar, tetapi juga dunia dalam dirinya sendiri. Malam itu, Ardi tak bisa tidur. Kegelapan terasa begitu dekat, bukan hanya karena bayang-bayang yang muncul dari kabut, tetapi juga dari dalam hatinya. Suci, bayangan dari masa lalu yang ia kira sudah terkubur, kembali muncul, menyentuh sisi tergelap dalam dirinya. Pusaka Bayu Mandraguna yang kini ada padanya terasa lebih berat, seakan memberatkan langkahnya. Batu akik Watu Lumpang di dadanya bersinar redup, seolah memperingatkan bahwa ancaman itu masih ada, tersembunyi dalam lipatan waktu yang tak terlihat. Sejak pertemuan dengan Suci, Ardi merasa ada yang aneh dengan dirinya. Meskipun ia sudah mengalahkan pendekar hitam dan memusnahkan kekuatan gelap yang mengancam dunia, perasaan aneh itu tak bisa ia hindari. Setiap kali ia menatap dirinya di cermin, ia merasa ada sesuatu yang berbeda, seperti ada bagian dari dirinya yang tak bisa ia kontrol, bagian yang lebih gelap dan penuh kebencian. Apakah aku masih sama seperti dulu? Pikirnya, tangan memegang erat batu akik yang kini seperti menjadi bagian dari jiwanya. Atau aku hanya menunggu untuk jatuh kembali? Di desa, orang-orang mulai merasakan perubahan dalam sikap Ardi. Meskipun ia tak lagi menjadi preman jalanan yang dulu, tatapan matanya yang tajam dan penuh beban kadang membuat mereka merasa cemas. Mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi Ardi merasakan beratnya dunia yang kini ia tanggung. Ia merasa terjebak di antara dua dunia, dunia yang penuh dengan harapan dan dunia yang penuh dengan kegelapan yang selalu mengintai. Aku harus menghadapinya, aku tak bisa terus melarikan diri, gumamnya pada diri sendiri. Suatu malam, saat Ardi berjalan sendirian di pinggir desa, tiba-tiba ia merasakan getaran kuat dari dalam dirinya. Batu akik Watu Lumpang yang ada di dadanya kembali bersinar dengan intensitas yang semakin kuat. Sebuah suara lembut namun penuh kekuatan terdengar, kekuatan itu sudah ada dalam dirimu, Ardi. Tetapi kau harus memilih, apakah akan mengendalikannya atau membiarkannya menguasai dirimu.
Ardi berhenti sejenak, matanya mencari sumber suara itu, tetapi tak ada siapa-siapa. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara gemetar, namun tak ada jawaban. Tiba-tiba, muncul bayangan kabur di hadapannya. Suci, dengan matanya yang merah menyala, muncul kembali, kali ini lebih dekat. "Kau tahu apa yang harus dilakukan, Ardi. Kau harus menerima dirimu. Kegelapan itu ada dalam setiap orang. Kau hanya perlu memanfaatkannya," kata Suci dengan suara yang penuh rayuan. "Aku tidak ingin kembali menjadi seperti dulu, Suci," jawab Ardi dengan suara tegas, meskipun ada keraguan yang mencengkeram jiwanya. "Kau tidak bisa lari darinya. Kau pikir kau bisa menghindari kegelapan. Bahkan pusaka itu tidak cukup untuk menahannya," Suci berkata dengan senyum licik di wajahnya. Ardi menggenggam batu akiknya semakin erat, mencoba merasakan kekuatan yang ada di dalamnya. Pusaka itu memberikan kekuatan yang luar biasa, tetapi di sisi lain, ia juga menariknya ke dalam jurang yang dalam, ke dalam dirinya yang dahulu gelap, yang penuh kebencian dan kekerasan. Ia mulai merasakan ada dorongan untuk melepaskan sisi gelap itu, membiarkannya menguasai dan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Namun, ada bagian dari dirinya yang menahan, yang berteriak agar ia tidak kembali ke jalan itu. Suci melangkah lebih dekat, dan tanpa sepatah kata pun, ia menyentuh batu akik yang ada di dada Ardi. Tiba-tiba, Ardi merasakan aliran energi yang luar biasa, yang mengalir melalui tubuhnya, mengingatkan dia pada kekuatan besar yang pernah ia miliki di masa lalu. Namun, kali ini, ia bisa merasakan sisi lainnya, sebuah kekuatan yang ingin menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalannya. "Kau masih bisa memilih, Ardi," kata Suci, menatapnya dengan tatapan yang penuh godaan. "Ikuti aku, gabungkan kekuatan itu dengan aku, dan kau akan menjadi tak terkalahkan." Namun, Ardi menarik napas dalam-dalam, menahan gejolak yang muncul dalam dirinya. "Aku bukan lagi orang yang dulu. Aku bukanlah preman yang lemah. Aku sudah memilih jalan ini, jalan untuk melindungi, bukan menghancurkan." Dengan tekad yang bulat, Ardi melepaskan energi dari dalam dirinya, menahan kekuatan gelap itu agar tidak menguasai dirinya. Cahaya yang terpancar dari batu akik semakin kuat, menembus kegelapan di sekitar mereka. Suci terkejut, dan wajahnya berubah dari senyum licik menjadi penuh amarah. "Kau masih belum mengerti, Ardi. Kegelapan akan selalu ada dalam dirimu. Kau tidak akan pernah bisa sepenuhnya lari darinya." Dengan kata-kata itu, Suci menghilang dalam kabut, meninggalkan Ardi yang berdiri tegak, napasnya masih terasa berat. Ardi tahu, pertempuran ini belum selesai. Ia telah memilih jalannya, tetapi jalan itu tidak akan pernah mudah. Kegelapan akan selalu mengintai, dan hanya dengan tekad yang kuat, ia bisa terus melangkah maju. Ardi duduk termenung di ujung tebing, menatap luasnya malam yang gelap, di mana hanya sinar bulan yang menerangi jalan yang penuh bayangan. Batu akik Watu Lumpang yang kini ada di dadanya masih berpendar, meskipun cahayanya mulai redup. Perasaan yang menggelora dalam dirinya, antara kekuatan besar yang datang dengan harga yang tinggi, semakin menghimpitnya. Ia tahu bahwa Suci bukan sekadar musuh luar biasa yang ingin menghancurkan dunia. Suci adalah cermin dari dirinya sendiri, sisi gelap yang selalu ia lupakan. Cermin yang kini tidak bisa ia hindari lagi. Malam itu terasa begitu sunyi, namun di dalam hati Ardi, pergolakan batin yang tak terlihat begitu kuat. Ia merasa semakin dekat dengan kegelapan yang selalu ia lari darinya. Batu akik yang ada di dadanya seperti mengingatkannya bahwa kekuatan itu tidak hanya bisa digunakan untuk melindungi, tetapi juga untuk menghancurkan. Semakin ia menahan, semakin ia merasa bahwa jalan yang ia pilih akan membawa konsekuensi yang lebih berat. "Apa aku sudah siap dengan ini semua?" gumamnya, suaranya hampir tertelan angin malam. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Ardi menoleh, dan di sana berdiri Mbah Jatmiko, dengan senyum yang penuh makna. Mbah Jatmiko selalu ada, di saat-saat terberat, dan kali ini, Ardi merasa perlu mendengar kata-kata bijak dari orang tua itu. "Kau terlihat gelisah, Ardi," ujar Mbah Jatmiko sambil duduk di sebelahnya. "Kau merasa terguncang oleh bayangan kegelapan yang muncul kembali, bukan?" Ardi mengangguk pelan, menatap batu akik yang bersinar redup. "Aku tak bisa mengelak lagi, Mbah. Suci itu bukan hanya musuh luar, dia adalah bagian dari diriku yang selama ini aku tutup-tutupi. Kini, kekuatan itu muncul kembali. Kegelapan itu ada di dalam diriku, dan aku takut aku tak akan mampu menghadapinya."
Mbah Jatmiko menatap Ardi dalam-dalam, seolah melihat langsung ke dalam jiwanya. Kegelapan bukanlah sesuatu yang bisa dihindari, Ardi. Itu adalah bagian dari setiap manusia. Yang terpenting adalah bagaimana kita memilih untuk menghadapinya. Mbah Jatmiko lalu melanjutkan, kau sudah melalui banyak hal, Ardi. Tapi kekuatan terbesar yang ada padamu bukanlah kekuatan fisik atau pusaka itu, melainkan kekuatan hati. Kau memilih untuk melindungi, bukan untuk menghancurkan. Itu yang membuatmu berbeda dari mereka yang terjerumus dalam kegelapan. Ardi mendengarkan kata-kata itu dengan seksama, merasa seolah sebuah cahaya baru mulai menyinari hatinya yang gelap. Jadi, apa yang harus aku lakukan, Mbah? Tanya Ardi dengan suara penuh keraguan. Mbah Jatmiko tersenyum lembut, kau harus belajar menerima kedua sisi dalam dirimu, Ardi. Kegelapan tidak bisa dihapuskan, hanya bisa dikendalikan. Dengan menerima sisi gelap itu, kau akan tahu kapan harus menggunakannya dan kapan harus menahannya. Jangan lari darinya, tapi hadapi. Itulah jalan yang benar. Ardi terdiam, perasaan berat di dadanya sedikit menghilang. Kata-kata itu, meskipun sederhana, membawa ketenangan yang sangat ia butuhkan. Setelah beberapa lama terdiam, Ardi akhirnya berkata, aku mengerti, Mbah. Aku akan menghadapi semuanya, termasuk diriku sendiri. Dengan keyakinan yang tumbuh di dalam dirinya, Ardi bangkit, menyadari bahwa pertempuran sejati bukan melawan musuh di luar sana, tetapi melawan ketakutan dan keraguan dalam dirinya sendiri. Batu akik Watu Lumpang di dadanya bersinar semakin terang, seperti mendukung tekadnya untuk mengendalikan kekuatan itu. Saat Ardi berbalik, ia melihat Mbah Jatmiko menghilang perlahan ke dalam kegelapan malam, seolah menjadi bagian dari alam itu sendiri. Ardi menatap langit yang terbuka, merasakan angin malam yang menyentuh kulitnya dengan lembut. Ini baru permulaan, katanya dalam hati. Ia tahu bahwa jalan yang harus ditempuh tidak mudah, namun kali ini, ia tidak akan lari dari dirinya sendiri. Dengan batu akik yang kini lebih terasa sebagai bagian dari jiwanya, Ardi melangkah maju, siap menghadapi apapun yang datang, termasuk bayang-bayang gelap yang selalu ada di dalam dirinya. Langit, pagi itu menyambut Ardi dengan keheningan yang menyelimuti desa Woning Asri. Setelah pertemuan malam itu dengan Mbah Jatmiko, ia merasa seolah ada beban berat yang terangkat dari hatinya, namun ketenangan itu hanya sementara. Batu akik Watu Lumpang di dadanya bersinar lebih terang, seperti memberikan tanda bahwa ada sesuatu yang akan datang, sesuatu yang lebih besar dari apapun yang pernah ia hadapi. Ardi tahu bahwa ia kini tidak hanya menghadapi kegelapan dari luar, tetapi juga dari dalam dirinya. Hari itu, saat Ardi berjalan menuju tengah desa, ia merasakan adanya perubahan di sekitarnya. Orang-orang yang biasanya menyapanya dengan ramah kini menghindar, memandangnya dengan rasa takut yang samar. Seolah, di balik matanya yang tajam, mereka melihat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mereka tak bisa pahami. Ardi merasa janggal, padahal, ia telah berusaha keras mengubah dirinya, meninggalkan masa lalu yang kelam, namun kegelapan yang ia rasakan di dalam dirinya seolah tak pernah benar-benar hilang. Apakah mereka melihat apa yang aku rasakan? Pikirnya, semakin gelisah. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara keras yang datang dari pasar. Ardi bergegas menuju sumber suara itu dan mendapati sekelompok orang sedang berkumpul di sekitar sebuah kerumunan. Di tengah kerumunan itu, seorang laki-laki besar bertubuh kekar berdiri dengan senyum menantang. Apa kalian semua sudah lupa siapa yang menguasai tempat ini? Teriak laki-laki itu dengan suara yang menggetarkan. Ardi mengenalinya, dia adalah Beni, seorang preman yang dulu selalu menjadi salah satu tangan kanan preman di Kalideres. Beni tampaknya kembali, dan kali ini, ia membawa ancaman yang jauh lebih besar. Beni menatap Ardi dengan tatapan penuh kebencian. Kau mungkin mengira dirimu sudah berubah, Ardi. Tapi aku tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Aku tahu apa yang tersembunyi dalam dirimu. Kata-kata itu membuat Ardi terhenyak. Ia mencoba menahan amarah yang mulai mendidih di dalam dada, namun ada sesuatu yang menariknya ke dalam jurang kemarahan yang dalam. Kau masih sama seperti dulu, Beni. Jawab Ardi dengan suara yang penuh ketegasan, meskipun dalam hatinya, ia merasa takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Beni tertawa terbahak-bahak, seolah merasa menang. Benar, aku memang seperti dulu. Tapi kau, Ardi, aku tahu kau masih berjuang melawan dirimu sendiri. Kau tak bisa lari dari kegelapan dalam dirimu. Kau pikir batu akik itu bisa melindungimu? Ujar Beni, menunjuk ke arah dada Ardi.
tempat batu akik Watu Lumpang bersinar. Kegelapan itu akan datang menjemputmu, Ardi. Dan aku akan menjadi orang yang menghancurkanmu, lanjutnya dengan suara mengancam. Ardi merasa darahnya mendidih. Ada dorongan kuat untuk menghentikan Benny, untuk melawan kekuatan gelap yang coba dihidupkan kembali oleh orang ini. Namun, ia tahu bahwa jika ia membiarkan amarah itu menguasainya, ia akan jatuh kembali ke dalam perangkap yang sama. Batu akik yang ada di dadanya bergetar hebat, seolah memberinya kekuatan lebih dari yang pernah ia bayangkan. Namun, Ardi berusaha menahan diri. Ia harus lebih bijak. Kau ingin tahu siapa aku, Benny? Tanya Ardi, suara tenangnya berusaha menekan gelombang amarah dalam dirinya. Aku bukan orang yang kau kenal lagi. Aku bukan preman yang dulu. Dengan kata-kata itu, Ardi melangkah maju. Cahaya dari batu akik Watu Lumpang semakin terang, namun ia menahan dirinya untuk tidak melepaskan seluruh kekuatan yang ada padanya. Kekuatan itu ada dalam diriku, tapi aku tak akan membiarkannya menguasai aku, Ardi berkata, matanya menatap tajam ke arah Benny. Kegelapan dalam diriku sudah aku terima, tetapi itu bukan berarti aku akan membiarkannya mengendalikan hidupku. Benny terdiam sejenak, terlihat bingung dan marah. Ia mendekat dengan langkah cepat, namun sebelum ia bisa melakukan apapun, Ardi dengan cepat melangkah mundur, menarik nafas dalam-dalam, dan dengan suara penuh keyakinan berkata, aku tak akan membiarkanmu menghidupkan kembali kegelapan yang sudah kukalahkan, Benny. Jika kau menginginkan pertarungan, maka pertarungan itu akan menjadi pertarungan melawan dirimu sendiri. Tiba-tiba, Ardi melepaskan cahaya dari batu akiknya, namun ia tidak menyerang Benny. Cahaya itu hanya cukup untuk membuat Benny mundur, menghindari pertarungan fisik yang dapat menghancurkan lebih banyak lagi. Benny mundur dengan amarah yang masih membara, sementara Ardi berdiri tegak, menahan diri. Ia tahu bahwa pertempuran kali ini lebih dari sekadar fisik. Ini adalah pertarungan batin, pertarungan untuk mengendalikan kegelapan dalam dirinya dan untuk tetap memilih jalan yang benar. Meskipun kegelapan itu selalu mengintai, Ardi tahu satu hal, ia tidak akan pernah membiarkan dirinya jatuh lagi. Setelah insiden dengan Benny, Ardi merasa seolah ada beban baru yang terpasang di pundaknya. Ia tidak hanya bertarung melawan musuh-musuh fisik yang mencoba menghancurkannya, tetapi juga melawan dirinya sendiri. Batu akik Watu Lumpang di dadanya, yang semula menjadi simbol kekuatan, kini terasa lebih seperti beban yang tak dapat lepas. Ardi merasa semakin dekat dengan kekuatan yang terkadang ingin ia lupakan, kekuatan yang bisa menghancurkan, yang datang dengan janji untuk memberikan dominasi tak terbatas. Namun, ia tahu, kekuatan itu bukanlah jawabannya. Pada malam yang sunyi, Ardi duduk di depan api unggun yang menyala redup. Bayang-bayang api itu menari di wajahnya, memantulkan gambaran jiwa yang terombang-ambing antara terang dan gelap. Batu akik yang ia kenakan di dada berkilau, seolah memberikan isyarat bahwa waktu yang ditunggu-tunggu semakin dekat. Apakah ini jalan yang benar? Ataukah aku hanya semakin tenggelam dalam kegelapan yang ingin aku hindari? Pikirnya, tenggelam dalam kebingungan yang semakin dalam. Ia merasa seolah ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertempuran ini yang mengawasinya. Di tengah keterheningan itu, Ardi mendengar langkah-langkah ringan mendekat. Tanpa menoleh, ia sudah tahu siapa yang datang. Mbah Jatmiko muncul dari balik kegelapan, dengan senyuman bijak yang selalu bisa menenangkan hati Ardi. Apa yang mengganggumu, Ardi? Tanya Mbah Jatmiko dengan lembut, duduk di sampingnya tanpa menunggu izin. Ardi tak langsung menjawab, hanya menatap batu akik yang ada di dadanya. Aku merasa semakin dekat dengan kegelapan itu, Mbah. Aku tak tahu apakah aku bisa mengendalikan semuanya. Kekuatan itu semakin besar, dan aku khawatir aku akan kehilangan kontrol, jawab Ardi, suaranya terdengar penuh keraguan. Mbah Jatmiko menghela napas panjang, memandang api unggun yang masih berkobar. Kegelapan dalam dirimu bukan musuh yang harus dihancurkan, Ardi. Kegelapan itu adalah bagian dari dirimu, sama seperti cahaya yang ada dalam hatimu. Yang terpenting adalah bagaimana kau menghadapinya, bukan menghindarinya, kata Mbah Jatmiko dengan penuh kebijaksanaan. Kekuatan yang ada dalam dirimu bukan hanya untuk melindungi, tetapi untuk menjaga keseimbangan. Kau akan menemui banyak rintangan, tetapi hanya dengan menerima kekuatan itu, kau bisa mengendalikannya. Ardi merenung, kata-kata Mbah Jatmiko meresap dalam hatinya. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih tidak akan mudah, tetapi itu adalah jalan yang harus ia tempuh. Batu akik Watu Lumpang di dadanya terasa semakin kuat,
seakan memberi kekuatan baru dalam dirinya. Aku harus menerima diriku, Mbah. Aku harus bisa mengendalikan kegelapan yang ada dalam diriku, dan tidak membiarkannya menghancurkan apa yang telah kuperjuangkan, kata Ardi dengan penuh tekad. Mbah Jatmiko tersenyum, bangkit dari duduknya, dan menepuk bahu Ardi. Itulah jalan yang benar, Ardi. Jalan yang penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh dengan harapan. Malam itu, saat Ardi kembali ke tempat tidurnya, ia merasa lebih ringan. Pikiran dan perasaannya yang semula penuh dengan keraguan kini mulai menemukan arah. Kegelapan dan cahaya, keduanya adalah bagian dari dirinya, dan hanya dengan menerima keduanya, ia bisa menemukan jalan yang benar. Batu akik Watu Lumpang di dadanya bersinar terang sekali lagi, namun kali ini, bukan karena dorongan kekuatan yang ingin dihancurkan, melainkan karena dorongan hati yang lebih kuat untuk melindungi dan menjaga keseimbangan. Namun, sebelum Ardi dapat benar-benar tenang, sebuah suara dari dalam dirinya kembali terdengar. Suara yang penuh dengan bisikan kegelapan. Kau tidak akan pernah bisa menahan semua ini, Ardi. Kekuatan ini milikmu, dan pada akhirnya, kau akan menyerah. Kegelapan akan selalu menang. Ardi menggertakkan giginya, menahan diri agar tidak terjerumus ke dalam godaan itu. Tidak, jawabnya dalam hati, aku akan mengendalikan kekuatan ini. Aku tidak akan membiarkannya mengendalikan diriku. Keputusan itu, untuk berdamai dengan dirinya sendiri, bukanlah akhir dari pertempuran, tetapi justru awal dari perjuangan yang lebih besar. Ardi tahu, jalan yang harus ia tempuh penuh dengan cobaan yang tak terduga. Namun, dengan tekad yang baru, ia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa kali ini, ia akan memilih jalan yang benar. Batu akik Watu Lumpang, yang kini bersinar dalam kesunyian malam, menjadi saksi dari perjalanan panjang yang akan ia tempuh, menunggu saat-saat ketika ia akan dihadapkan pada pilihan yang lebih besar lagi. Ardi merasakan perubahan yang mendalam sejak malam itu. Setelah menerima kegelapan dalam dirinya, ada rasa tenang yang mulai meresap ke dalam jiwanya, meskipun ia tahu pertempuran sejati belum dimulai. Batu akik Watu Lumpang yang kini tergantung di dadanya terasa lebih berat, namun bukan karena beban, melainkan karena kekuatan yang semakin terasa nyata. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin mantap, dan setiap helaan nafasnya membawa ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, di balik kedamaian itu, ada sesuatu yang gelap dan tak terduga yang menunggunya. Hari demi hari, Ardi berlatih mengendalikan kekuatan yang ada dalam dirinya. Ia tahu bahwa jika ia lengah, kegelapan yang ia terima bisa mengambil alih. Tapi yang ia tidak tahu, ada pihak lain yang kini memantau setiap geraknya, pihak yang sejak lama menginginkan batu akik Watu Lumpang dan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Seperti bayangan yang tak terlihat, mereka mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Pada suatu pagi, ketika matahari masih terbit perlahan, Ardi merasa ada sesuatu yang aneh. Sebuah angin dingin tiba-tiba menyapu desa Woning Asri. Suara burung yang biasanya riuh kini berubah menjadi hening. Di tengah keheningan itu, Ardi merasakan getaran pada batu akik di dadanya. Getaran yang berbeda, seperti sebuah panggilan yang tak terjawab. Ia berdiri, matanya tajam menatap sekitar, merasakan ancaman yang semakin dekat. Ada yang tidak beres, bisiknya. Saat itulah, seorang laki-laki bertubuh kekar muncul dari balik pohon besar, dengan wajah yang tertutup bayangan. Ardi, suara itu bergema, serak namun penuh kekuatan. Kamu sudah tumbuh menjadi sosok yang lebih kuat, tetapi itu tidak akan cukup. Ardi mengenali suara itu. Meskipun wajahnya tertutup, Ardi tahu bahwa ini adalah seseorang yang telah lama menjadi musuhnya, Suci. Dukun sakti yang telah mengancam desa ini, yang kini tampaknya kembali untuk menguji kekuatan Ardi. Suci, Ardi menyebut namanya dengan suara yang tenang. Apa yang kau inginkan dariku kali ini? Ia tahu bahwa pertemuan ini tidak akan berakhir dengan damai. Suci, dengan tatapan penuh kebencian, mendekat. Kekuatanmu itu, aku akan mengambilnya. Batu akik itu milikku, ujar Suci dengan suara dingin, seolah menganggap kekuatan itu adalah miliknya yang sah. Kau sudah merasakannya, bukan? Kekuatan sejati yang ada dalam dirimu. Tapi kau tidak akan mampu mengendalikannya tanpa bantuan dariku. Ardi mengeraskan hatinya. Kekuatan ini bukan milik siapapun, Suci. Batu ini hanya akan ada untuk melindungi mereka yang pantas. Aku tak akan membiarkannya jatuh ke tanganmu. Suci tertawa pelan, suaranya penuh dengan kebencian. Kau masih terlalu naif, Ardi. Kekuasaan itu tidak akan bertahan jika kau terus menahan diri.
Tanpa bantuan dari yang lebih kuat, kau akan hancur. Kegelapan itu akan mengambil alih, dan kau tak akan bisa menghentikannya. Suci melangkah maju, dan tiba-tiba, cahaya gelap mulai menyelimuti sekeliling mereka. Ardi merasakan aura kekuatan yang sangat kuat, jauh lebih gelap dari apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Batu akik Watu Lumpang di dadanya bergetar hebat, seolah memperingatkan Ardi tentang bahaya yang akan datang. Namun, kali ini, ia tidak bisa mundur. Ia tahu bahwa ia harus melawan, bahkan jika itu berarti menghadapi kegelapan yang ingin ia hindari. Kekuatan bukanlah tentang siapa yang lebih besar, suci, ujar Ardi, menatap tajam ke arah musuhnya. Ini tentang siapa yang lebih mampu mengendalikan hati mereka. Aku tidak akan jatuh ke dalam perangkapmu. Dengan kata-kata itu, Ardi memusatkan energi dari batu akiknya, merasakannya mengalir melalui tubuhnya. Cahaya terang mulai memancar, menandakan bahwa pertempuran besar yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya dimulai. Cahaya dari batu akik Watu Lumpang yang bersinar semakin terang, tetapi seiring dengan itu, Ardi merasakan beban yang lebih berat dari sebelumnya. Kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya terasa seolah meluap, seakan tak bisa terkendali. Suci berdiri di hadapannya, senyum jahat menghiasi wajahnya, sementara udara di sekitar mereka terasa semakin berat, dipenuhi oleh aura kegelapan yang semakin menguat. Ardi tahu, inilah saat yang telah ia takuti, saat ketika kekuatan dalam dirinya akan diuji hingga batas terakhir. Suci melangkah maju, matanya penuh dengan kebencian yang tak terbendung. Kau pikir batu itu akan cukup untuk mengalahkanku, Ardi? Ujarnya dengan nada mengejek, suaranya terasa seperti racun yang meluncur dari bibirnya. Kekuatan yang ada dalam dirimu hanya akan menghanguskan dirimu sendiri. Tanpa pengendalian, tanpa bimbingan, kekuatan itu hanya akan membuatmu hancur. Ardi menggertakkan giginya, mencoba menahan perasaan yang mulai menggelegak dalam dirinya. Aku tidak akan membiarkan diriku jatuh lagi, Suci. Aku sudah memilih jalanku. Mata Ardi mulai berpendar dengan cahaya yang semakin kuat, dan dalam sekejap, tubuhnya mengeluarkan gelombang energi yang sangat hebat, seakan menantang segala kegelapan yang ada di sekitar mereka. Suci mundur sejenak, terkejut oleh kekuatan yang ia rasakan. Namun, senyumnya tak hilang. Jangan kira aku akan mundur hanya karena sedikit cahaya dari batu itu, kata Suci, menggeram. Tiba-tiba, dia mengangkat tangan dan memanggil kekuatan gelap yang lebih kuat, membentuk bayangan hitam yang bergerak liar di sekitar mereka. Bayangan-bayangan itu menyerbu ke arah Ardi, mencoba menyelimutinya dalam kegelapan yang pekat. Ardi menahan napas, merasakan ketegangan yang semakin mencekik. Batu akik Watu Lumpang bergetar lebih keras, seolah merespons ancaman itu. Ardi mengarahkan kedua tangannya ke depan, menyalurkan seluruh energi yang ada pada batu itu. Cahaya yang terpancar semakin membesar, menembus bayangan gelap yang datang. Namun, Suci tidak tinggal diam. Dia melangkah maju, menambahkan kekuatan gelapnya ke dalam bayangan, menciptakan lingkaran gelap yang semakin menekan Ardi. Ardi merasa tubuhnya mulai goyah, tetapi ada suara di dalam hatinya yang menguatkan semangatnya. Aku tidak akan jatuh. Aku tidak akan membiarkan kegelapan ini menguasai hidupku. Dengan tekad yang baru, Ardi mengumpulkan seluruh energinya dan melepaskannya dalam satu serangan yang dahsyat. Cahaya dari batu akik meledak, menerangi segala kegelapan yang ada di sekitar mereka. Ledakan energi itu membuat langit di atas mereka seolah terbelah, dan dalam sekejap, bayangan gelap itu terpecah dan menghilang. Namun, Suci masih berdiri, meskipun tubuhnya tampak terhuyung akibat benturan energi yang kuat. Wajahnya terlihat marah dan penuh amarah, tetapi juga ada ketakutan yang samar di matanya. Kau, benar-benar tidak tahu siapa dirimu, Ardi. Kekuatanmu itu, kau akan menyesalinya. Suara Suci terdengar lemah, namun ancaman dalam kata-katanya tetap jelas. Ardi menatapnya dengan penuh keyakinan, kali ini tidak ada keraguan. Aku tahu siapa aku, Suci, jawabnya tegas. Aku adalah siapa yang memilih untuk tidak jatuh dalam kegelapan. Tiba-tiba, Suci mengangkat tangannya sekali lagi, tetapi kali ini, bukan bayangan yang muncul. Sebuah pusaran gelap terbentuk di udara, menyedot segala cahaya di sekitarnya. Aku akan mengakhiri semua ini, Ardi. Teriak Suci, kekuatan gelapnya semakin kuat, hampir tak terbendung. Ardi tahu, ini adalah serangan terakhir yang akan menentukan segalanya. Batu akik di dadanya bergetar lebih keras, seolah memberikan peringatan. Kali ini,
Ia harus membuat pilihan besar, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan suci atau mengendalikan kekuatan itu agar tidak merusak dirinya sendiri. Dengan segenap kekuatan yang masih ada, Ardi menarik nafas dalam-dalam, menguatkan tekadnya. Batu akik Watu Lumpang di dadanya bersinar lebih terang dari sebelumnya, memberikan cahaya yang murni dan kuat, menembus kegelapan yang ada di hadapannya. Dalam hati Ardi, ada satu keyakinan yang menguat, kekuatan ini bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk melindungi. Aku akan mengakhirinya dengan cara yang benar, gumam Ardi, dan dengan itu, ia melepaskan serangan terakhir, sebuah ledakan cahaya yang begitu dahsyat hingga mengubah kegelapan menjadi seberkas sinar yang menembus langit malam.